الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-42 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang kondisi perang Badr. Kenapa sampai terjadi perang Badr? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Id antum bil udwatid dunya." Ingatlah ketika kalian wahai kaum muslimin berada di satu lembah yang dekat ke kota Madinah. Baik. Wahum bil udwatil quswa, sementara mereka orang-orang Quraisy berada di lembah yang agak jauh yang mengarah ke kota Makkah. Baik. Warakbu asbala minkum, sementara yakni kafilah dagangnya orang-orang Quraisy yang dipimpin pada saat itu oleh Abu Sufyan, asfala minkum, ada berada di bawah kalian yang dekat dengan pantai. Ketika orang-orangnya Abu Sufyan mengetahui bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya keluar untuk mencegatnya, maka Abu Sufyan itu mengambil jalan lain. Setelah sebelumnya mereka mengirim utusan ke kota Makkah agar supaya orang Quraisy datang ke Madinah untuk menyelamatkan harta dagangan mereka. Dan ketika Abu Sufyan telah mengetahui bahwa mereka telah selamat dari upaya kaum muslimin untuk mencegatnya, Abu Sufyan pun mengirim orang agar supaya orang-orang Quraisy kembali lagi. Sudah orang-orang Quraisy kembali karena tujuan mereka keluar hanya untuk menyelamatkan harta dagangan mereka. Akhirnya pasukan itu pun kembali sebagiannya. Seandainya yang keluar itu betul sampai ke Badar semuanya, kondisinya lebih banyak dari hanya sekedar 1.000 orang. Karena kabilah dagang ini banyak sekali harta benda yang dimiliki oleh sekian banyak orang pula, banyak kabilah pula, sehingga yang taat terhadap pemimpin mereka akhirnya pulang kembali. Adapun Abu Lahab adapun Abu Jahal dengan pongah dan angkuhnya dia mengatakan, wallahi la narji', demi Allah kita tidak akan pulang sampai kita ke Badar. Walaupun mereka tahu kalau kafilah dagang mereka sudah selamat, wallahi kita tidak akan kembali ke Makkah sampai kita berada di Badr, dan kita akan bermalam di sana 3 hari 3 malam
dan kita akan memotong, menyembelih onta, dan kita akan bersenang-senang di sana. Dan kita akan perintahkan tukang nyanyi kita untuk menyanyi agar supaya orang-orang tahu bahwa kita adalah orang-orang hebat, sehingga kita tetap senantiasa disegani dan terus disegani. Ini ucapannya Abu Jahal. Baik. Subhanallah. Ketika pasukan ini sudah ada di Badar, masing-masing ada di Badar, tapi Rasulullah SAW belum mengetahui keberadaan pasukan Quraisy. Orang-orang Quraisy pun belum mengetahui keberadaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya di Badar. Baik. Sehingga suatu ketika sahabat-sahabat Rasulullah SAW mendapati 2 budak dari orang-orang Quraisy mencari air dan mengambil air. Mereka pun ditangkap dan dibawa ke Rasulullah SAW. Pas sampai di Rasulullah dalam kondisi sholat. 2 orang budak ini pun diinterogasi oleh para sahabat. Sambil ditanya, kau ini budaknya siapa? Mereka pun menyampaikan bahwa kami budaknya orang-orang Quraisy. Betul ini, betul. Sahabat-sahabat tidak percaya, maunya bahkan budak ini budaknya orang-orang yang ada di kabilahnya Abu Sufyan. Karena mereka berharap yang ada ini adalah Abu Sufyan. Mereka belum tahu bahwa Abu Sufyan sudah selamat dari apa? Dari incaran kaum muslimin. Akhirnya 2 budak ini pun dipukuli. Dipukul, akhirnya mereka pun mengatakan, iya kami budaknya Abu Sufyan. Selesai Rasulullah SAW sholat, beliau mengatakan, ketika kalian bertanya tentang budak siapa mereka, dia pada awalnya jujur. Nanti setelah kalian memukulnya dan mereka merasa kesakitan, mereka pun akhirnya dusta. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, iya, kalian betul-betul adalah orang-orangnya Quraisy. Berapa orang kalian? Mereka mengatakan, kami tidak tahu, yang jelas jumlahnya banyak. Kata Rasulullah SAW, terus berapa onta yang kalian sembelih setiap harinya? Dari sini kita lihat betapa cerdasnya Rasulullah SAW untuk memperhitungkan, memperkirakan jumlah orang, ditengok dari makanan yang dia makan. Rasulullah SAW bertanya, terus berapa ekor yang kalian sembelih setiap harinya dari onta? Mereka mengatakan, ya terkadang 9, terkadang 10 setiap harinya. Kata Rasulullah SAW, al-qaum baina 900 ila 1000. Orang-orang Quraisy ini yang datang ini antara 900 orang sampai 1000 orang, kurang lebih. Karena setiap unta dimakan oleh 100 orang. Dimakan oleh 100 orang. Subhanallah. Maka akhirnya pun Rasulullah SAW mengetahui bahwa jumlah mereka ya kurang lebih seperti itu. Maka mereka pun mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kita buatkan engkau tenda-tenda yang dengannya engkau bisa melihat kami atau mengomando kami dalam peperangan. Sebelumnya Rasulullah SAW mengatakan, terus siapa saja di antara tokoh-tokoh Quraisy yang keluar sekarang ini bersama dengan kalian? Maka budak-budak itu pun menyebutkan tokoh-tokoh Quraisy yang luar biasa banyaknya. Kata Rasulullah SAW, wahai kaum, wahai orang-orang mukminin,
kaum muslimin, sesungguhnya Makkah telah mengeluarkan saripatinya. Ya, ini tokoh-tokoh hebatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menggiringnya kepada kalian. Baik. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW akhirnya pun minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, istighatsah. Istighatsah, jadi minta pertolongan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para sahabat semuanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang ada pada mereka sangat sedikit, sangat minim. Sehingga tidak ada yang bisa mereka andalkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang dia hanya andalkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau tawa'atum lakhtalaftum fil mi'ad." Seandainya kalian sudah ada perjanjian sebelumnya, maka kalian akan berselisih dalam perjanjian itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kalian tanpa ada perjanjian sebelumnya, tanpa ada rencana sebelumnya. Baik. Lakhtalaftum fil mi'ad. Dan seandainya kalian tahu sebelumnya bahwa jumlah mereka sekian yang keluar, sementara kalian cuma sekian, maka kalian tidak akan mau berperang. Tapi ketika sudah berhadapan sudah dekat, tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi pilihan lain, kecuali harus berhadapan. Maka disitulah kalian apa? Hanya berharap bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Walau tawa'atum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala pengen untuk menetapkan sesuatu yang memang harus terjadi. Liyaqdiyallahu, Allah tetapkan, takdirkan perkara yang memang harus terjadi. Liyahlika man halaka an bayyinah, agar supaya binasa orang-orang yang binasa dalam keadaan mereka tahu bahwa mereka berada di atas kesesatan. Wa yahya man hayya an bayyinah, dan agar supaya tahu orang-orang yang hidup dengan kejelasan bahwa mereka berada di atas kebenaran. Wa innallaha la sami'un alim, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Subhanallah. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, idzurikahumullahu bimananika qalila. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada engkau wahai Rasul tentang orang-orang musyrikin ini, Allah memperlihatkan kepada engkau dalam mimpimu bahwa mereka jumlahnya sedikit. Walau arakahum katsiran lafashiltum wa latanaza'tum fil amr. Seandainya Allah SWT memperlihatkan kepada kalian bahwa jumlahnya mereka luar biasa besarnya, banyaknya, lafashiltum wa latanaza'tum bil amr. Niscaya kalian akan berselisih, maju mundur, ragu-ragu tentang perkara ini untuk berperang. Walakinnallaha sallam, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian dari keraguan itu. Baik. Innahu alimun bidzati sudur, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang ada dalam jiwa, apa-apa yang dalam dada. Baik. Allah menyelamatkan kalian dari kekalahan. Allah memberikan pertolongan kepada kalian, memberikan semangat kepada kalian. Allahu musta'an. Ini barakallahu fikum. Kisah sehingga terjadinya peperangan yang tidak ada perjanjian sebelumnya bahwa akan kita lakukan peperangan itu enggak, sehingga tidak ada persiapan Rasulullah SAW lebih dari sekedar hanya untuk mencegat kafilah dagangnya orang-orang Quraisy. Tapi demikian Allah Subhanahu wa taala menentukan segala-galanya dan hikmah yang sangat besar di balik ini.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita tutup kepada majlis subhanahu wa ta'ala yang dikasih Allah. Anta